belajar. Sekalitik ini ya. Terima kasih buat guru kita yang telah memberi tugas ini, cinta banget. Pak Ayu. Terima kasih ya Pak Ayu ya. Pak Ayu. Terima kasih ya. Baiklah. Enggak berat kok. Buktinya kita lancar kan? Lancar aja satu kali take Pak ini Pak. Iya, satu kali take loh. Alek ini paling niat. Nah, paling niat saya dari Kraksar loh Pak. Dari Presiden. Kraksar. Effort saya buat tugasnya Pak Ayu. She fell in love with a pill that could take away all her pain, yeah. She fell in love with a whole new drug that could fill her veins. And then she said Udah boleh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Alek Ar-Rahman dari absen 17. Nah, perkenalin nama aku Lintang Linda, bisa dipanggil Lintang. Aku dari absen 7. Kenalin, nama aku Novarini Sarlia Wulandari, biasa dipanggil Wulan, absen 14. Kenalin, aku Ayuza Rahmadani, biasa dipanggil Ayuza, absen 4. Nah, kita tuh dari kelas 12 IIS. Jadi kita tuh lagi dapat tugas nge-podcast sejarah gitu ya. Kita ngomong santai-santai aja tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia ya. Iya, Oke. betul. Nah, kalian tahu nggak sih Jepang pertama kali datang ke Indonesia itu kapan? Kapan sih? Nah, jadi Jepang pertama kali datang ke Indonesia tuh ya pertama tuh di Tarakan. Tempatnya tuh di Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Terus kalian tahu gak sebenarnya apa sih tujuan Jepang tuh ke Indonesia? Nah, jadi waktu itu tuh Jepang lagi terlibat dari Perang Pasifik. Nah, mereka ini datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistiknya. Habis itu gitu loh, dan bahan industri perang buat kebutuhan mereka perang. Nah, seperti minyak bumi dan aluminium gitu. Jadi kayak ada maksud tertentu gitu Iya, ya. kan Jepang juga ngambil itu biasanya apa? Rel, Iya, besinya rel iya, kereta iya, api benar. dari Indonesia kan. Benar-benar. Nah, bentar-bentar. Kalau tahun 1942 bukannya masih dalam penjajahan Belanda ya? Iya nggak sih? Iya, Iya kan? benar banget. Jadi kedatangan Jepang itu kemudian memukul Belakang. belakang pasukan Hindia Belanda yang kala itu juga pergi ke Tarakan untuk menggeruk sumber daya alam. Jadi seperti kebetulan membuat Jepang beruntung banget gitu loh guys. Jadi kayak tiba-tiba ketemu gitu ya? Iya. Ketemunya di Tarakan itu. Makanya yang pertama dikuasai itu Tarakan. Oke. Terus akhirnya gimana? Nah, ya akhirnya Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan Landasan Udara Kalijati di Subang. Subang. Iya, Subang. Subang itu di mana? Bandung. Jawa Barat. Jawa Barat Iya, ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Subang, Jawa Barat. Berarti melakukan perjalanan ke Jawa Barat. Oh iya, Jawa Barat. Jawa Barat. Kalian tahu gak perjanjian apa namanya? Apa ya? Kerjati. Tingkat Jati. Bukan Enggak dong. sih. Enggak sih ya. Jadi perundingan itu namanya perundingan Kalijati. Oh, Kalijati. Bukan Beda Kalijati tipis ya. ya. Beda ya, guys. Dikit-dikit bedanya. Nah, jadi itu ya sebuah perundingan yang menghasilkan kesepakatan dalam dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Jadi Belanda nih menyerah ke Jepang tuh ya tanpa syarat gitu loh. Jadi nggak ada syarat ada apa Langsung tiba-tiba aja kita nyerah aja gitu. nyerah gitu aja. Jadi ngasih Indonesia ke Jepang gitu. Nah, terus dengan ditandatangani perjanjian itu Belanda harus hengkang dan Indonesia resmi menjadi jajahan Jepang. Jadi habis dijajah Belanda, akhirnya dijajah Jepang tanpa perjanjian bersyarat. Nah, jadi gitu guys awal-awal kedatangan Jepang serta tujuan Jepang ke Indonesia. Oh gitu. Terus respon rakyat Indonesia waktu kedatangan Jepang itu gimana? Nah, jadi pada awal kedatangannya itu Jepang mendapatkan sambutan baik dari warga Indonesia. Baik. Iya. Kenapa? Karena mereka itu dijanjiin akan memerdekakan itu Indonesia. Indonesia. Iya. Oh, Dikasih di janji-janji awal.
rakyat Indonesia kan. Mm-mm. Nah, jadi seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu loh melalui berbagai cara. Nah, salah satunya itu dengan memutar lagu Indonesia Raya melalui radio. Nah, pada awal kedatangannya itu bendera merah putih juga boleh dikibarkan. Itu boleh dikibarkan di samping benderanya Jepang. Bener-bener perayu handal sih. Perayu handal ya. Perayu handal. Omongan Kayak manis siapa gitu. ya? Di sebelah Iya. Indonesia ya. Kayak cowok-cowok gitu Perayu ya. handal gitu. Perayu handal ngasih janji gitu ya. Yuk. Terus? Selain itu ya, Jepang membentuk berbagai organisasi gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah gerakan 3A. Nah, 3A itu Nippon Pelindungan Asia, yang kedua itu Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Oh, sangat mengagumkan Nah, gitu ya iya. si Nippon ini. Ya, meski begitu lambat laun rakyat Indonesia pun menyadari bahwa pendudukan Jepang tidak diubahnya sebuah penjajahan yang kejam. Oh, berarti baru nyadarnya tuh pelan-pelan gitu, Iya, nggak perlahan. langsung gitu. Berarti Nggak lambat. tahu. Iya, Iya, lambat, perlahan. nggak tanggap gitu ya. Ya gimana kan diomongin Iya, manis iya. mulu ya. Dari awal dari dikasih- awal datang udah dikasih dikasih janji-janji harapan palsu gitu. Iya. Namanya juga orang dulu ya kan. Iya, Parah, parah. Percaya aja. aja gitu. Zaman sekarang juga banyak sih. Iya. Kayak pelakunya ya gitu. Terus? Enggak dong. Maksudnya apa ya? Terus dampaknya itu gimana tuh ke rakyat Indonesia setelah itu? Dampaknya. A few moments later. Nah, jadi selama 3,5 tahun ya, 3,5 tahun tuh Jepang tuh menduduki Indonesia. Nah, Terus? Jepang ini banyak membawa perubahan sebenarnya bagi kehidupan pribumi, dari perubahan positif sampai Sama ke negatif. perubahan negatif. Iya. Nah, tapi kalau negatif banget gitu, Hmm. musah banyak pokoknya intinya. Terus itu juga yang wanita-wanita ditangkap. Oh, yang diperkosa. Iya, yang itu diperjual buat beli perempuan. buat Perasaan ya, itu ya kejam juga ya Jepang. Itu kejam jelas. Kejam sekali ya. Tapi ya di sisi lain itu ada juga dampak Sisi positifnya. positifnya. Nah, kayak diperbolehkannya memakai bahasa Indonesia. Nah, jadi tuh ya selama penjajahan Belanda itu rakyat Indonesia tuh nggak dibolehin gitu loh pakai bahasa Iya, Indonesia. juga ngibarin bendera merah Itu putih nggak nggak boleh kan kalau Jadi Belanda. kebangsaan juga nggak Iya. boleh selama Belanda. Nah, terus si Jepang ini datang ngasih semua Masih itu, semua itu beda dari Belanda gitu loh. ngasih semua yang nggak bisa dikasih sama Belanda kan. Nah, Jadi tergiur banget. Iya. Jadi ada lembaran di situ ya. Iya, jadi merasanya wah merdeka nih, padahal mah Belum. ya disiksa Belum. malah. Aja. Nah, selain itu dampak positifnya juga ada didirikannya Kumiai. Kumiai itu kayak badan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Jadi kayak badan koperasi gitu loh. oh ya. Jadi kan bener-bener ngebantu sebenarnya sih. Terus juga mengenalkan line system pada pertanian yang lebih efisien dari tingginya produksi gitu. Jadi Jepang sebenarnya banyak ngebantu dalam Iya. pertanian gitu. Gitu Lek. Iya, iya. Terus dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Oh iya iya. Dan itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia BPKI untuk memenuhi janji-janji kemerdekaan bagi Indonesia. Oke. Udah next aja sih. Terus masa akhir penjajahan Jepang tuh gimana sih? Nah, Jepang itu nyerah gara-gara negaranya itu dibom di kawasan Oh iya iya. Nagasaki dan Hiroshima. Ya, Oh tepat di ibu kotanya banget ya iya. namanya. Itu dibom oleh Amerika. Oh Amerika. Jadi alasannya Jepang nyerah itu gara-gara itu ya? Iya, dibom. Salah satu alasan nyerahnya juga sih ya. Itu terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Oh. Jadi itu Jatuhnya 2 bom atom ya? Iya. Bom atom. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada 14 Agustus. 14 Agustus Iya. kita merdeka itu 17 Agustus. 17 Agustus. Nah, Jadi Persiapan. cepet ya. ya. Berarti Iya. dapat keburu Jepang Indonesia. sadar lagi ya. Sadar lagi. Jadi wow. Jadi garcep gitu loh Iya. Indonesia ini sebenarnya.
Cepet ya kerjanya. Nah, ternyata kabar menyerahnya Jepang dari sekutu tidak disia-siakan. Makanya itu kan kita dari 14 Jepang nyerah, 17 kita langsung merdeka. Langsung proklamasi. Benar sekali. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya gitu deh ya. Kayak sejarah kependudukan Jepang di Indonesia tuh ya gitu, yang awalnya dikira bakal jadi penyelamat dari Belanda sih. Emang iya bener awal-awalnya. Awal-awalnya mah manis banget. Akhirnya mah Kesiksa. pahit juga. Ya ternyata. Ada buruknya. Iya. Iya. Ada buruknya, ada positifnya juga. Terus ya emang gitu ya, manis di awal. Ada udang di balik batu. Iya, emang ada maunya gitu. Iya. Biasa. Baik kalau emang ada maunya gitu. Iya, benar sekali. Nah, jadi jangan gampang percaya lah Iya. buat pembelajaran juga ke depannya gitu. Mungkin itu aja sih dari kita ya. Iya. Itu aja sih ya. Udah lumayan juga waktunya. Oke, baiklah. Sekian dari kita kelompok. Ya itu dah. Kurang lebihnya Mohon mohon maaf. Bila ada salah kata, Ya, maafin ya. Maafin ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.